Dan pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK dari Sakatatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki utang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Sakatatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada tahun 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini, kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini
terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Selain itu, keluarga terpidana juga melaporkan Ibtu Rudiana yang diduga menyalahi prosedur saat penangkapan. Penangkapan terpidana seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrimum, sementara Rudiana merupakan anggota Res Narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Carut marut kasus Vina ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut, dan Kapolri berkomitmen harus mengusut tuntas kasus ini. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Rono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus.
Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan.